Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan renungkan kebenaran firman. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 55. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan Mazmur 55 ini berbicara tentang doa Daud yang meminta pertolongan dari Tuhan. Sebab kalau kita melihat dalam catatan firman Tuhan di sana, Daud sedang mengalami permasalahan hidup. Ayat yang ketiga itu dikatakan Daud seperti ini, perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis. Ini keadaan yang sedang dialami oleh Daud. Kemudian ayat yang kelima di sana juga dikatakan, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Ada kegelisahan yang sedang dirasakan oleh Daud. Ayat yang keenam juga dikatakan lagi di sana, aku dirundung takut dan gentar. Kemudian ayat yang ke-18 juga dikatakan di sana, di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah keadaan yang sedang dialami Daud pada waktu itu. Ia menangis, ia gelisah, ia takut. Di sana dijelaskan. Dan ini adalah suasana hati yang sedang dirasakan oleh Daud. Saudara, apa yang membuat Daud menangis? Apa yang membuat Daud gelisah? Apa yang membuat Daud ini takut? Ternyata kalau kita membaca dari ayat yang ke-13, ayat 14, ayat 15, di sana dijelaskan ternyata ada orang yang ingin mencelakakan Daud. Ayat yang ke-13 dikatakan, kalau musuhku yang mencelakakan aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan lagi oleh Daud, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata yang mengancam Daud, yang ingin membunuh Daud adalah orang yang dekat dengan dia. Orang yang sama-sama dengan dia pernah ke bait Allah, ke rumah Tuhan sama-sama. Tetapi orang itu ingin mencelakakan Daud. Kalau kita membaca dari pasal yang ke-54 itu sebenarnya orang itu mengerucut kepada Raja Saul yang ingin membunuh dia, yang sedang mengejar Daud. Dan dalam teks ini sebenarnya Daud sedang bersembunyi dari Raja Saul karena memang Saul ingin membunuh Daud. Tetapi yang menarik dalam catatan firman Tuhan ini, ketika Daud mengalami ketakutan itu, ketika Daud merasakan kegelisahan dalam hatinya, ketika Daud menangis dalam keadaan itu, yang ia lakukan adalah ayat yang ke-23 di sana dijelaskan seperti ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi dalam keadaan yang takut itu, Daud menyerahkan hidupnya, menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dan dalam ayat firman Tuhan itu, Daud percaya ketika ia serahkan hidupnya, serahkan segala sesuatu yang ia takutkan. Ayat yang ke-23 itu dikatakan, ia akan memelihara engkau. Ia yang dimaksudkan di sana adalah Allah. Jadi Daud percaya bahwa Allah yang akan memelihara dia ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang membuktikan bahwa Daud ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-17, ayat 18, ayat 19 ini berbicara mengenai doa Daud. Ia berdoa, ia meminta Tuhan yang menyelamatkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ayat yang ke-19 dikatakan di sana, ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Daud merasakan bahwa Tuhan benar-benar menyelamatkan dia dari serangan teman dekatnya, dari orang yang ingin mencelakakan, yang ingin membunuh dia. Dan Allah
yang memelihara kehidupan Daud, dan ia merasakan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini kita diingatkan bersama-sama kita dalam keadaan yang saat ini kita alami di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19 ini, maka serahkanlah hidup kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, bahwa setiap itu dalam doa kita, dan percayalah bahwa Ia yang akan memelihara engkau, Allah yang akan memelihara kita di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita.